Saya perlu jujur sepenuhnya sejak awal. Video ini mungkin tidak akan membuat Anda merasa nyaman. Anda tidak akan menemukan pesan cinta dan cahaya yang manis yang Anda dengar di mana-mana di saluran spiritual. Jika Anda berharap saya akan memberitahu Anda bahwa Anda istimewa, bahwa alam semesta berkonspirasi untuk Anda, dan bahwa semuanya akan berjalan sempurna, Anda bisa berhenti di sini. Karena apa yang akan saya bagikan adalah apa yang sebenarnya diajarkan Helena Blavatsky tentang kebangkitan spiritual. Dan itu sama sekali bukan dongeng yang dijual kepada halayak ramai. Anda mungkin sudah pernah mendengar tentang kebangkitan spiritual. Saat ini, hal itu ada di mana-mana. Jutaan video, buku, dan kursus menjanjikan untuk membawa Anda ke sana. Dan hampir semuanya menggambarkan proses ini sebagai sesuatu yang luar biasa, seperti sebuah pencerahan tiba-tiba di mana semuanya menjadi jelas, di mana kedamaian batin hadir, dan di mana Anda hidup bahagia selamanya. Tetapi izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Jika kebangkitan spiritual begitu indah, mengapa begitu banyak orang yang mengaku telah mencapai kebangkitan spiritual masih depresi? Mengapa mereka masih mengonsumsi obat-obatan? Mengapa mereka masih merasakan kekosongan ini? Akan kukatakan alasannya. Karena mereka belum benar-benar terbangun. Mereka hanya mengganti satu mimpi dengan mimpi lainnya. Kebangkitan sejati, seperti yang digambarkan Blavatsky dalam The Secret Doctrine dan tulisan-tulisan esoteriknya yang lain, sama sekali bukan sesuatu yang romantis. Ia membandingkan kebangkitan dengan melarikan diri dari penjara yang nyaman, hanya untuk mendarat langsung di medan perang. Pikirkanlah. Di penjara, Anda memang dibatasi. Tetapi semuanya dapat diprediksi. Rutinitas. Aturan. Narapidana lain yang berbicara bahasa yang sama dengan Anda. Keamanan tertentu di dalam pembatasan. Kemudian Anda memutuskan untuk melarikan diri. Anda menggali, Anda memutus rantai Anda mengakali para penjaga, dan akhirnya Anda keluar. Dan di luar, ini bukan taman bunga. Ini perang. Tanpa baju besi. Tanpa senjata. Tanpa pelatihan. Dan yang lebih buruk, tanpa mengetahui siapa musuh Anda. Inilah realitas kebangkitan. Kebohongan pertama yang Anda percayai adalah bahwa kebangkitan adalah pembebasan. Secara teknis, ya. Tetapi tidak ada yang memberitahu Anda apa yang menyertai kebebasan itu. Selama kau tertidur, kau berguna. Kau memberi energi pada sistem. Kau menghasilkan energi emosional melalui ketakutanmu, frustrasimu, keinginanmu. Kau bereinkarnasi secara mekanis, hidup demi hidup, tanpa bertanya. Dalam keadaan itu, kau bukanlah ancaman. Kau adalah ternak. Ternak spiritual. Dan ternak tidak membutuhkan pengawasan terus-menerus. Tetapi sekarang kau mulai bertanya. Kau melihat polanya. Kau curiga telah ditipu. Dan ketika seekor domba menyadari bahwa ia sedang menuju rumah jagal, ia menjadi masalah. Dan masalah-masalah itu dihilangkan. Blavatsky sangat lugas tentang hal ini. Ia berbicara tentang kekuatan, entitas, kecerdasan di alam lain yang fungsinya adalah untuk menjaga kawanan tetap tertidur. Ia menyebut mereka penjaga ambang batas. Tradisi lain berbicara tentang Archon. Nama itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah sejak saat kau terbangun, kau menjadi terlihat. Seolah-olah kau menyalakan lampu di ruangan gelap. Dan kau tidak sendirian di ruangan itu. Serangan pertama bersifat halus. Tidak ada tanda-tanda aneh. Tidak ada sosok menakutkan di sudut ruangan. Itu terlalu sederhana. Tidak, semuanya dimulai dengan kelelahan yang mendalam dan tak terjelaskan. Anda tidur selama 10 jam dan bangun dengan kelelahan. Pemeriksaan medis normal. Namun kelelahan tetap ada. Mengapa? Karena saat tubuh Anda tidur, sesuatu sedang bekerja. Sesuatu sedang berjuang. Sesuatu sedang terkuras.
Blavatsky menjelaskan bahwa selama tidur, tubuh astral terpisah dari tubuh fisik. Ini terjadi pada setiap orang. Tetapi ketika Anda terjaga secara spiritual, Anda memiliki kesadaran tertentu dalam keadaan itu. Dan itulah masalahnya. Anda belum terlatih untuk menavigasi alam astral. Anda tidak tahu bagaimana membela diri. Anda tidak tahu bagaimana menciptakan perlindungan. Anda rentan. Dan entitas tertentu sedang menunggu tepat hal itu. Sedikit demi sedikit, Anda kembali setiap malam dengan sedikit lebih lelah. Kemudian tanda-tanda lain muncul. Persahabatan lama Anda bubar. Tanpa konflik besar. Hanya kurangnya resonansi. Anda mencoba berbagi apa yang Anda temukan, dan tidak ada yang mengerti. Beberapa menganggap Anda aneh. Yang lain menghilang. Blavatsky menyebut ini sebagai kematian ikatan duniawi. Dan kematian ini menyakitkan, nyata. Anda bergetar secara berbeda. Orang lain tidak lagi dapat menyelaraskan diri dengan frekuensi Anda. Anda tidak dapat membangkitkan siapapun. Jadi Anda mendapati diri Anda sendirian. Tetapi bukan kesepian biasa. Kesendirian di tengah orang lain. Berbicara dalam bahasa yang tidak dipahami siapapun. Menyaksikan percakapan sepele dan merasakan jurang yang tak terlihat. Blavatsky menyebut ini sebagai isolasi sang inisiat. Dia mengalaminya. Konyol, dikhianati. Ditinggalkan. Dia meninggal hampir sendirian. Bukan karena dia jahat. Tapi karena dia telah melihat terlalu banyak. Anda mungkin berkata pada diri sendiri, aku akan menemukan sukuku. Tetapi banyak yang menyebut diri mereka tercerahkan masih tertidur. Mereka hanya menukar materialisme dengan spiritualisme. Ego yang sama. Pemandangan baru. Dan ketika Anda menolak untuk menyanjung ego itu, mereka menjauh. Anda kehilangan dunia lama. Anda tidak menemukan dunia baru. Anda berada di antara dua dunia. Kemudian sinkronisitas muncul. Angka yang berulang. Tanda-tanda. Anda akan diberitahu bahwa itu luar biasa. Bahwa alam semesta membimbing Anda. Blavatsky mengajarkan sesuatu yang lain. Sinkronisitas adalah ujian. Tidak semuanya berasal dari sumber yang sama. Beberapa membimbing Anda menuju evolusi. Yang lain mengarah ke labirin yang lebih kompleks. Dan bagaimana Anda membedakannya? Tanpa bimbingan, Anda membuat kesalahan. Anda jatuh ke dalam perangkap. Sementara itu, tubuh bereaksi. Rasa sakit yang berpindah-pindah. Gejala yang tidak dapat dijelaskan. Orang-orang berbicara tentang stres, kecemasan. Mereka meresepkan obat. Namun menurut Blavatsky, masalahnya bersifat vibrasional. Ketika kesadaran meluas, tubuh harus mengikutinya. Dan tidak semua orang mampu menahan transisi ini. Banyak mistikus memiliki kesehatan yang rapuh. Ini bukan kebetulan. Kemudian muncul aspek lain, pengalaman nokturnal. Mimpi dikejar. Kelumpuhan tidur. Sensasi kehadiran. Anda akan diberitahu bahwa ini adalah mimpi buruk. Tetapi mungkin itu adalah kenangan. Kemudian, kemampuan muncul. Intuisi yang meningkat. Kepekaan. Pengaruh halus. Dan ego merebutnya. Blavatsky memperingatkan, kekuatan psikis, jika disalahgunakan, lebih berbahaya daripada ketidaktahuan. Karena dengan sedikit kekuatan, Anda berpikir Anda tahu segalanya. Dan saat itulah Anda mudah dimanipulasi. Kemudian orang lain memandang Anda secara berbeda. Anda disebut negatif, kasar, agresif. Pada kenyataannya, Anda telah berhenti berpura-pura. Masyarakat dibangun di atas kebohongan kolektif. Ketika Anda berhenti memainkan peran, Anda menjadi pengganggu. Blavatsky dituduh,
diserang, dan didiskreditkan. Ia menolak untuk menjual ilusi yang nyaman. Kebenaran yang pahit tidak pernah populer. Kemudian dunia materi Anda runtuh. Pekerjaan yang tidak berarti. Hubungan yang hancur. Proyek yang berantakan. Karena semua itu dibangun oleh diri Anda yang tertidur. Kebangkitan menghancurkan segala sesuatu yang tidak penting. Dan apa yang penting itu langka. Kemudian datang pengkhianatan dari para guru palsu. Anda melihat retakan. Rantai emas. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan Anda. Dan setelah semua kehancuran ini datanglah keheningan. Tidak ada lagi tanda-tanda. Tidak ada lagi intuisi yang jelas. Hanya kekosongan. Blavatsky berbicara tentang malam gelap seorang inisiat. Berjalan tanpa peta. Tanpa konfirmasi. Melanjutkan tanpa mengetahui. Banyak yang menyerah di sini. Beberapa kembali tidur. Yang lain mengunci diri mereka ke dalam sistem baru. Tetapi untuk bangkit adalah hidup tanpa peta. Selamanya. Hidup dalam pertanyaan, bukan dalam jawaban. Ini tidak nyaman. Menimbulkan kecemasan. Tidak pasti. Dan Anda menyadari bahwa Anda bisa kembali. Pintu selalu terbuka. Tetapi tetap terjaga berarti terus melihat. Terus merasakan. Blavatsky bisa saja menyerah. Dia tidak melakukannya. Dia meninggal pada usia 59 tahun, hampir sendirian, tanpa kepastian bahwa karyanya telah bermanfaat. Tetapi dia meninggal dalam keadaan terjaga. Dan itulah pilihan yang ada di hadapan Anda. Lanjutkan, tanpa jaminan. Atau kembali ke penjara yang nyaman. Kebangkitan bukanlah piala. Bukan superioritas. Itu adalah beban. Sebuah tanggung jawab. Dan begitu Anda telah melihat, Anda tidak bisa lagi, seharusnya. Anda bisa berpura-pura. Mengalihkan perhatian. Membius diri. Tetapi Anda akan tahu. Dan mungkin perbedaan nyata antara orang yang benar-benar terjaga dan orang yang percaya bahwa mereka terjaga adalah bahwa tidak ada jalan kembali yang dapat ditanggung. Pada akhirnya, aku tak akan menawarkan janji-janji yang menenangkan. Jalan ini sunyi. Menyakitkan. Merusak. Dan mungkin hanya akan menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Tetapi ini adalah satu-satunya jalan yang nyata. Jika kau masih di sini, itu karena kau sudah mengetahuinya. Pertanyaannya bukanlah, akankah kau terbangun? Kau sudah melakukannya. Pertanyaannya adalah, akankah kau memiliki keberanian untuk melanjutkan? Untuk berjalan dalam kegelapan tanpa kepastian cahaya? Blavatsky bertahan. Ia membayar harga yang mahal. Tetapi ia tidak kembali tertidur. Dan mungkin satu-satunya kemenangan sejati bukanlah terbangun. Tetapi tetap terjaga. Terlepas dari rasa sakit. Terlepas dari kesepian. Terlepas dari keheningan. Tetap membuka mata, bahkan ketika segala sesuatu di dalam dirimu memohon agar kau menutupnya. Karena mungkin, hidup hanya berarti ini. Memiliki keberanian untuk melihat apa adanya. Dan tidak berpaling, namun ada tahap yang bahkan lebih jarang dibahas. Setelah kehancuran. Setelah isolasi. Setelah pengkhianatan. Setelah keheningan. Ada ambang batas yang lebih halus. Helena Blavatsky tidak hanya berbicara tentang kebangkitan sebagai kejutan atau perjuangan. Dalam The Secret Doctrine, ia menggambarkan transformasi yang jauh lebih tenang, hampir tak terlihat. Karena jika Anda bertahan melewati semua yang telah kami uraikan, sesuatu akan berubah. Bukan cahaya surgawi. Bukan ekstasi permanen. Bukan wahyu yang spektakuler. Tetapi stabilisasi. Anda berhenti mencari tanda-tanda. Anda berhenti menunggu konfirmasi.
Anda bahkan berhenti mendefinisikan diri Anda sebagai terbangun. Dan disitulah kematangan spiritual sejati dimulai. Kebangkitan demi kebangkitan. Pada awalnya, kebangkitan menyerupai ledakan. Kemudian perang. Kemudian kehilangan total. Tetapi jika Anda tidak berbalik, itu menjadi sesuatu yang lain. Itu menjadi ketenangan. Anda mulai memahami bahwa perjuangan itu bukanlah melawan entitas eksternal. Bukan pula melawan masyarakat. Bahkan bukan melawan sistem. Perjuangan itu adalah melawan ilusi batin. Melawan kebutuhan untuk menjadi istimewa. Melawan kebutuhan untuk dipilih. Melawan kebutuhan untuk selalu benar. Dan ketika kebutuhan-kebutuhan ini lenyap, sesuatu yang lebih stabil muncul. Kejernihan yang tenang. Anda menjadi tak terlihat. Inilah kebenaran yang aneh. Semakin stabil Anda, semakin kurang spiritual Anda terlihat. Anda tidak lagi terus-menerus berbicara tentang energi. Anda tidak lagi mencoba meyakinkan orang lain. Anda tidak lagi mengoreksi semua orang. Anda mengamati. Anda melihat ilusi-ilusi itu, tetapi Anda tidak lagi merasa perlu untuk menyerangnya. Karena sekarang Anda memahami sesuatu yang mendasar. Tidak semua orang berada pada titik yang sama di jalan spiritual. Dan itu bukan masalah. Awalnya, Anda ingin membangunkan orang lain. Kemudian Anda menyadari bahwa itu tidak mungkin. Sekarang Anda mengerti bahwa itu bahkan tidak perlu. Setiap orang terbangun dengan kecepatan masing-masing, atau tidak terbangun sama sekali. Dan dunia terus berjalan. Hilangnya drama. Perubahan lain terjadi. Serangan energi. Mereka berkurang. Sinkronisitas. Mereka menjadi lebih netral. Roller coaster emosional. Mereka stabil. Mengapa? Karena Anda tidak lagi reaktif. Yang memicu kekuatan involusi adalah reaksi. Ketakutan. Kegembiraan. Ego. Ketika Anda berhenti bereaksi, Anda berhenti menjadi sumber yang menarik. Ini adalah salah satu paradoks terdalam. Semakin Anda mencari peperangan spiritual, semakin Anda menariknya. Semakin sederhana Anda, semakin sedikit pengaruhnya terhadap Anda. Kebebasan sejati. Awalnya, Anda berpikir kebebasan berarti memahami segalanya. Kemudian Anda percaya itu berarti melihat melalui manipulasi. Namun kebebasan sejati lebih halus. Artinya mampu hidup di tengah kekacauan tanpa dikuasai olehnya. Artinya bekerja, mencintai, berbicara, bertindak. Tanpa terhipnotis. Anda bisa memiliki pekerjaan. Sebuah hubungan. Sebuah rutinitas. Perbedaannya, Anda tahu ini adalah peran. Anda memainkannya secara sadar. Ini bukan lagi penjara. Ini adalah kostum. Ego spiritual mati perlahan. Namun, ada satu hal terakhir yang harus dilepaskan. Identitas orang yang tercerahkan. Ini adalah jebakan yang paling halus. Selama Anda menganggap diri Anda berbeda, superior, terpisah, ego hanya mengganti topengnya. Kedewasaan spiritual bukanlah sesuatu yang spektakuler. Hampir biasa saja. Anda menjadi lebih sederhana. Lebih langsung. Kurang dramatis. Dan secara paradoks, lebih manusiawi. Apa yang benar-benar berubah? Inilah yang tidak dijual siapapun dalam program pelatihan. Setelah kebangkitan Anda stabil, Anda tidak melayang di atas dunia. Anda menjadi sangat membumi. Anda masih merasakan sakit. Anda masih mengalami kehilangan. Anda masih ragu. Tetapi keraguan tidak lagi menghancurkan Anda. Ia menjadi teman. Anda memahami bahwa kepastian mutlak adalah ilusi kekanak-kanakan. Dan Anda berhenti mencari fondasi yang pasti.
Anda berjalan. Itu saja. Tanda kedewasaan sejati. Bukan kewaskitaan. Bukan proyeksi astral. Bukan kemampuan untuk memengaruhi realitas. Itu adalah kemampuan untuk tetap stabil ketika tidak ada yang menegaskan bahwa Anda benar. Itu adalah kemampuan untuk mencintai tanpa memiliki. Untuk bertindak tanpa mengendalikan. Untuk melihat tanpa menghakimi. Dan yang terpenting, untuk terus maju tanpa jaminan. Kebenaran terakhir. Tidak ada garis finish. Tidak ada momen di mana Anda dapat berkata, "Selesai. Saya sudah selesai." Kebangkitan bukanlah puncak. Ini adalah cara berjalan. Dan mungkin fase yang paling matang bukanlah perang, kesendirian, atau visi. Ini adalah kesederhanaan. Hadir sepenuhnya. Jelas. Tenang. Bertanggung jawab. Tanpa drama. Jika Anda masih melewati kekacauan, pahami ini. Kekacauan bukanlah tujuan. Ini adalah proses dekompresi. Jika Anda sedang melewati malam yang gelap, jangan meromantisasinya. Tetapi jangan juga lari darinya. Ini tidak akan berlangsung selamanya. Apa yang bertahan itulah yang akan Anda alami setelahnya. Dan yang Anda alami bukanlah makhluk yang lebih unggul, melainkan makhluk yang sadar. Dan itu, secara diam-diam, mengubah segalanya.